Pernah nggak sih kamu sesering itu dengerin lagu favorit kamu? Kalau kamu perhatiin baik-baik, lagu itu sebenarnya terdiri dari banyak komponen. Ada vokalnya, ada beat drumnya, ada gitarnya, dan mungkin juga ada suara keyboardnya. Tapi waktu kamu dengerin, semuanya tuh nyatu jadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, kalau misalkan kamu nih seorang produser musik, terus kamu pengen tahu sebenarnya bagian mana sih yang bikin lagu itu paling enak untuk didengar? Nah, langkah pertama yang bisa kamu lakuin adalah memisahkan setiap komponen tadi secara satu persatu supaya mudah untuk kamu analisis. Sebenarnya konsep ini juga dimiliki sama metode dekomposisi. Bedanya dekomposisi ini untuk mengolah data. Dan dalam ilmu statistik, metode ini tuh digunakan untuk memisahkan pola-pola tersembunyi dalam data dari waktu, seperti untuk mengetahui pola tren, musiman, dan juga siklus. Kelebihan metode ini sendiri tuh karena komponen yang dianalisis secara terpisah, kita jadi benar-benar tahu apa yang mempengaruhi naik dan turunnya data. Alhasil ramalan kita jadi lebih akurat deh. Ibarat kata nih, kalau misalkan kamu tuh produser musik, kamu udah bener-bener paham melodi utama mana yang bisa bikin lagu kamu jadi semakin enak untuk didengar. Tapi oke, kita selesai dengan bahasan produser musik tadi. Coba sekarang bayangin, kalau kamu itu adalah seorang peramal data cuaca, dan instrumen yang kamu pakai itu bukan gitar ataupun drum, tapi data curah hujan dari Kota Bogor. Terus tugas kamu tuh apa? Tugas kamu tuh mencari tahu sebenarnya bagian data mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi data curah hujan ini ke depannya. Halo semuanya, kenalin aku Fazila Azra Anggina dan hari ini aku akan memperkenalkan kepada kalian metode dekomposisi. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan datanya. Oke, di sini ada data curah hujan di Kota Bogor yang merupakan data sekunder yang aku peroleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Kota Bogor, dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, data curah hujan ini sendiri tuh terdiri dari kolom bulan yang berawal dari bulan Januari tahun 2019 hingga bulan Desember tahun 2024, sehingga kita memiliki total 72 observasi. Sementara di sebelah kanannya terdapat kolom curah hujan yang ini tuh memiliki satuan milimeter. Artinya, pada bulan Januari tahun 2019, jumlah curah hujan yang terukur itu adalah senilai 288 mm, dan ini terus berlanjut sampai ke Desember tahun 2024. Oke, langkah pertama yang harus kita lakuin itu adalah mengidentifikasi pola musimannya terlebih dahulu. Kita tuh bisa ngelakuin ini dari visualisasi plot. Di sini tuh terlihat ternyata ada pola berulang dalam jangka waktu tertentu, terutama di lonjakan besar yang muncul secara berkala di tiap bulan Januari. Ini tuh kemungkinan nunjukin kalau ternyata data ini punya pola musiman. Misalnya, hujan lebat yang sering terjadi di bulan-bulan awal tahun, misalnya dari bulan Januari sampai Maret. Artinya komponen musimannya tuh cukup kuat nih teman-teman di sini. Curah hujan tuh menunjukkan siklus musiman yang teratur di tiap tahunnya. Terus pola musiman ini juga ternyata terkonfirmasi sama metode identifikasi yang kedua, yang dibantu pakai software RStudio, di mana diperoleh kesimpulan kalau data ternyata memang memiliki pola musiman dengan jumlah periodenya senilai 6. Nah, terus kita tuh harus hitung rata-rata bergeraknya. Karena sebelumnya kita tuh udah tahu pola periode yang kita miliki ternyata berjumlah 6, maka kita gunakan N sama dengan 6 juga. Dan berdasarkan jumlah periode ini, kita tuh bisa mendapatkan jumlah data inisialisasinya. Jumlah inisialisasi ini didasarkan pada jumlah periode dibagi 2. Atau kalau misalkan periode kita 6, 3 data pertama kita menjadi inisialisasi sehingga kita mulai menghitung pada data keempat. Terus kita cari nih rata-rata bergeraknya, kita cari moving average-nya buat 6 data pertama terlebih dahulu. Rata-rata ini tuh kemudian terus bergerak hingga ke data-data terakhir di dalam tabel. Tapi nggak semua sel dalam kolomen ini akan terisi teman-teman, karena pada satu titik rata-rata bergerak ini akan habis terhitung. Nah, setelah menghitung rata-rata bergerak, kita kemudian akan menghitung rasio pada kolom di sebelah kanannya. Rumus rasio sendiri itu seperti yang tertera adalah nilai aktual atau data curah hujan dibagi dengan nilai N dikali dengan 100. Yang selanjutnya, kita akan memisahkan rata-rata bergerak N periode untuk memperoleh unsur tren dan juga siklus. Tapi sebelum itu, kita tuh perlu cari tahu dulu nih nilai intercept dan juga slope-nya. Ini bisa menggunakan formula Excel saja, yaitu pemakai intercept dan juga slope. Selanjutnya, tren akan diperoleh dengan rumus A plus B dikali I, atau A ini merupakan intercept dan B merupakan slope-nya. Kemudian siklus juga bisa didapatkan dengan XI atau data aktual, dibagi dengan tren yang sudah kita dapatkan sebelumnya dikali dengan 100. Langkah yang selanjutnya adalah memisahkan faktor musiman dengan menghitung rata-rata untuk setiap periode.
Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman, bahwa data yang kita punya ini merupakan data bulanan dalam rentang waktu beberapa tahun. Artinya, 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan perlu dibagi dengan periode yang kita punya, yakni sejumlah 6 untuk membentuk tabel indeks musiman yang ada di sebelah kanan. Maka, diperoleh untuk periode 1 tersusun dari bulan Januari dan Juli, periode 2 dari Februari dan Agustus, dan ini kian berlanjut hingga periode ke-6. Jadi, satu periode waktu itu terdiri dari 2 bulan. Selanjutnya, kita cuma perlu menginput nilai rasio dari tabel data curah hujan ke dalam tabel baru yang kita miliki sehingga diperoleh hasil seperti yang tertampil di layar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata medialnya, yaitu rata-rata dari keseluruhan data tanpa nilai maksimum dan nilai minimum. Dalam kasus ini, aku beri tanda warna merah untuk data dengan nilai paling kecil dan warna hijau untuk data dengan nilai paling besar, sehingga diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Nah, sebelum mencari indeks musiman, perlu dicari tahu terlebih dahulu jumlah rata-rata medialnya. Terus, hitung satu sel yang berisikan jumlah periode dikali dengan 100. Diperoleh hasil senilai 578,68 dan 600. Nah, nilai penyesuaian akan didapatkan dengan cara 600 dibagi 578,68, sehingga diperoleh nilai 1,04. Nilai penyesuaian inilah yang selanjutnya akan kita gunakan untuk mendapatkan indeks musiman, yaitu rata-rata medial dikali dengan nilai penyesuaian. Pada akhirnya, indeks musiman untuk setiap periode didapatkan. Di antaranya, bulan Januari dan Juli memiliki indeks musiman senilai 63,61, Februari dan Agustus senilai 85,15, dan seterusnya hingga periode terakhir, yaitu di bulan Juni dan Desember. Oke, yang selanjutnya kita akan menentukan faktor siklus menggunakan metode Holt. Anggaplah kita ingin melakukan peramalan menggunakan 3 data terakhir yang ada dalam tabel data. Anggaplah kita ingin melakukan peramalan menggunakan 3 data terakhir yang ada dalam tabel data. Penting untuk mengetahui siklus data yang belum diketahui ini nih, yang masih berbentuk tanda tanya untuk memprediksi data ke depannya. Perhitungan siklus ini sendiri akan dicari menggunakan metode Holt, di mana siklus yang pertama diambil dari data siklus pertama setelah inisialisasi, yaitu bernilai 132,55. Nah, untuk rumus-rumus penentuan faktor siklus sendiri sudah tertera di layar, di mana UI merupakan level, VI merupakan tren, XI merupakan nilai prediksi, dan absolut EI dibagi dengan XI untuk memperoleh nilai MAPE-nya. Nah, menggunakan parameter alfa dan beta terbaik akan diperoleh nilai MAPE dan MSE yang terkecil pula. Tapi apa sih nilai MAPE dan MSE itu? MAPE itu ibarat kata kayak menghitung rata-rata kesalahan prediksi kamu dalam bentuk persen. Sedangkan MSE itu ngitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi sama nilai asli. Nah, setelah mendapatkan nilai MAPE yang terbaik, di sini tuh didapatkan kalau ternyata MAPE-nya senilai 10,41 dan MSE-nya senilai 0,01 untuk faktor siklus, yang sebenarnya ini tuh cukup kecil dan masih cukup baik untuk memprediksi data. Selanjutnya, kita akan melakukan prediksi siklus nih dengan rumus XI sama dengan UI-1 ditambah VI-1. Nah, kelima data ramal siklus ini selanjutnya akan digunakan untuk peramalan data curah hujan dan akan diletakkan di kolom siklus seperti tabel yang satu ini. Dan yang terakhir, kita akan melakukan peramalan metode dekomposisi, di mana rumusnya seperti yang sudah tertera di layar adalah XI sama dengan intercept ditambah slope dikali data ke I dikali dengan MI per 100, di mana MI merupakan indeks musiman pada bulan ke I, dan dikali dengan CI per 100, di mana CI merupakan indeks siklus pada bulan ke I pula. Nah, diperoleh hasil seperti dalam sel yang berwarna kuning bahwa untuk bulan November nilai prediksinya adalah senilai 330,5, November 280,1, dan Desember 252,1. Dari sini ternyata diketahui kalau galat untuk bulan Oktober dan November cukup besar, yaitu 0,33 dan 0,59, sedangkan Desember cukup kecil, yaitu senilai 0,01, dan MAPE keseluruhannya senilai 31,49. Nah, didapatkan kesimpulan nih teman-teman dari analisis metode dekomposisi ini, diketahui kalau galat tertinggi itu ada di bulan Oktober dan November, sedangkan galat yang rendah berada di bulan Desember. Dan lagi, dari nilai MAPE secara keseluruhan, yaitu sebesar 31,5%, peramalan data dari metode dekomposisi untuk curah hujan kota Bogor ini masih bisa dibilang kurang akurat karena nilainya cukup tinggi, sehingga metode alternatif lainnya seperti metode Holt, Holt-Winter, atau ARIMA diperlukan. Nah, sekian untuk penjelasan metode dekomposisi kali ini. Sekiranya teman-teman ingin melihat lampiran data untuk melihat analisis Excel dan juga RStudionya secara langsung, berikut adalah link QR dan juga link Bitly yang bisa teman-teman akses. Dan terakhir, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatian yang telah teman-teman berikan kepada penjelasan metode dekomposisi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.